Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba sharing terkait buku yang sudah saya baca dari Dila yang berjudul Komunikasi Organisasi oleh Dr. Irene Silviani MSP. Mengapa komunikasi penting dalam suatu organisasi? Komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi kata-kata, senyuman, anggukan kepala, gerakan tangan, sikap badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan, langsung, ataupun tidak langsung melalui media. Komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk interaksi, pertukaran pesan antara anggota organisasi, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal, yang memiliki fungsi dalam hal menyampaikan informasi mengenai organisasi, nilai-nilai inti maupun hal-hal yang menjadi aturan-aturan dalam sebuah perusahaan, yaitu apa yang menjadi budaya dalam perusahaan. Dalam komunikasi organisasi, terminologi yang melekat dalam konteks tersebut adalah komunikasi dan organisasi. Berdasarkan teori Cartwright, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi atau peranan, tetapi oleh aktivitas komunikasi. Karena organisasi itu sendiri merupakan sesuatu yang dicapai manusia melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang. Dengan adanya kalimat tersebut, manusia tentunya akan terus melakukan berbagai interaksi dengan banyak orang. Baik itu interaksi antar individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun interaksi antar sesama kelompok. Komunikasi juga bisa disebut dengan sarana setiap individu dalam memperluas wawasan melalui jalur-jalur informasi. Hal tersebut bermakna bahwa komunikasi adalah hal mendasar dalam keberlangsungan hidup manusia di dalam masyarakat. Berlaku juga lah pada sebuah organisasi. Komunikasi menjadi pondasi utama dalam keberlangsungan jalannya sebuah organisasi dan muncul setiap proses organisasi. Komunikasi itu meliputi 5 unsur, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua adalah pesan atau message-nya. Itu adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar, atau gerak, dan sebagainya. Yang ketiga, unsurnya adalah media atau channel. Itu sarana atau saluran yang mendukung pesan. Bila komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan media sebagai penyampai pesan. Misalnya kayak speaker, seperti itu. Yang keempat unsurnya adalah komunikan atau receivernya, si penerima pesan. Itu adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Dan yang kelima adalah unsurnya efek. Efek yang maksudnya di sini adalah impact-nya, adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan, apa tanggapan yang kita terima. Itu adalah kelima unsur dari komunikasi. Dalam kata lain, komunikasi bisa juga disebutkan adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi akan berhasil apabila kedua belah pihak dapat memahami isinya dan dapat ditindaklanjuti dengan adanya umpan balik dari penerima pesan. Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan mengungkapkan perasaan yang disadari. Sebaliknya, komunikasi akan gagal jika sewaktu menyampaikan pikiran, perasaan tidak terkontrol. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi adalah agar tindakan atau perubahan sikap pada penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Kalau di dalam dunia berorganisasi, komunikasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktur organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk menyampaikan instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada anak buah. Komunikasi dapat tertulis ataupun lisan yang dapat disesuaikan dengan konteks serta kontennya. Di dalam komunikasi organisasi ada yang dinamakan horizontal communication network atau jaringan komunikasi horizontal, yang merupakan komunikasi sesama rekan, sesama staf. Intinya komunikasi horizontal atau lateral terjadi ketika seseorang yang memiliki status yang kurang lebih sama berinteraksi satu sama lain dalam suatu organisasi. Jalur komunikasi ini ditetapkan dengan kuat di dalam bagian hierarki organisasi.
Tetapi biasanya jalur komunikasi ini bukan bagian dari bagian hierarki tradisional karena sudah diatur sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Adapun fungsi dari jaringan komunikasi horizontal ini antara lain, yang pertama itu fungsi komunikasi horizontal adalah membantu anggota organisasi mengkoordinasikan tugas untuk membantu sistem mencapai tujuannya. Yang kedua, untuk memungkinkan anggota organisasi memecahkan masalah. Yang ketiga, sebagai wadah untuk berbagi informasi di antara anggota organisasi, sehingga anggota organisasi menjadi sadar akan kegiatan organisasi dan kolegianya masing-masing. Yang keempat, fungsi komunikasi horizontal ini adalah yang keempat, komunikasi ke atas bisa menjadi resolusi konflik. Intinya, hasil saya membaca buku dari komunikasi organisasi yang ada di Dila, cara termudah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik di sebuah organisasi itu adalah dengan adanya komunikasi organisasi. Tentunya komunikasi yang baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berbagi ilmu atau sharing. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.